Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya Dimas Nuzaki Ramadan dengan NIM 07041282429109. Saya di sini berlaku sebagai host dalam pertemuan kali ini. Saya mengundang narasumber dengan nama Regina Parikata Manurung dengan NIM 07041282429108. Oke. Jadi teman-teman, saya udah mengundang narasumber kan. Kita akan membahas mengenai ekonomi politik global di era perang dingin hingga saat ini. Nah, menurut saya itu salah satu topik yang lumayan berat ya teman-teman. Jadi saya mengundang mahasiswa dari Prodi Hubungan Internasional sama seperti saya. Jadi kami akan membahas ini saat ini. Oke, Regina, apa kabarnya Regina? Baik Kak Dimas. Oke, makasih banyak ya Regina udah mau datang di pertemuan hari ini. Ya, makasih yang undang juga loh. Iya. Oke, kita langsung saja. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Semoga Kak Regina berkenan untuk menjawab pertanyaan saya. Oke, langsung saja ya. Menurut Kak Regina, bagaimana sih ekonomi politik global dari era perang dingin hingga saat ini? Nah, kalau langsung kayaknya agak susah ya. Jadi kita bagi jadi tiga era, dari perang dingin, pasca perang dingin sampai kontemporer. Nah, yang pertama tuh kita mulai dari era perang dingin ya. Nah, di sini dunia itu memiliki dua negara superpower, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jadi bisa dibilang bipolaritas Ya. karena terbagi dua kekuatan besar kan. Nah, juga di sini tuh dunia terbagi atas dua kubu, blok barat dan blok timur. Blok barat Amerika Serikat dengan pahamnya kapitalisme, yaitu kepemilikan pribadi dan pergaulan bebas. Kalau blok timur Uni Soviet dengan pahamnya sosialisme, yaitu lebih ke sistem ekonomi yang terpusat. Nah, di sini pada era ini sistem ekonomi itu bukan hanya untuk berdagang doang ya, karena mereka juga menggunakannya sebagai alat ideologi lewat bantuan ekonominya. Karena apa? Karena Amerika Serikat dan Uni Soviet ini saling berebut pengaruh pengaruh pahamnya lewat bantuan ekonomi. Kayak kalau Amerika Serikat itu lewat Marshall Plan namanya, yaitu memberikan bantuan ekonomi ke negara-negara Eropa Barat agar nggak jatuh ke paham komunisme. Sementara kalau Uni Soviet itu ada membentuk yang namanya Comecon atau Council for Mutual Economic Assistance, yang dimana itu merupakan tempat atau wadah kerjasama ekonomi antar negara-negara sosialis. Jadi dari ini maka adalah yang terbentuk namanya negara dunia ketiga atau yang disebut negara-negara non-blok. Nah, pada era ini juga ada terdapat yang namanya proxy war, yaitu perang nggak langsung. Jadi bukan Amerika Serikat dan Uni Soviet ini yang langsung berperang, tetapi negara-negara di bawahnya. Karena mereka sama-sama tahu bahwa mereka memiliki nuklir, jadi negara-negara di bawahnya yang berperang. Contohnya itu kayak perang Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Utara kan dengan Uni Soviet ya, dan kalau Korea Selatan dengan Amerika Serikat. Tuh. Oke, selanjutnya itu menurut Kak Gina, pada era selanjutnya apa yang terjadi dengan sistem ekonomi politik global ini? Nah, pada era selanjutnya itu era pasca perang dingin. Di sini udah nggak bipolar lagi, tapi unipolar. Karena hanya satu negara yang mendominasi, yaitu Amerika Serikat, karena runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Pada era ini dia lebih ke perdagangan bebas, baru kepemilikan pribadi dan deregulasi. Nah, di sini peran organisasi internasional kayak IMF, World Bank sama WTO itu sangat penting karena mereka mendorong negara-negara berkembang agar ikut sistem ini. Nah, pada era ini juga globalisasi itu udah makin kuat, jadi dunia udah makin terhubung kan. Maka mempermudahlah jalannya pasar terbuka, perdagangan bebas, maupun investasi lintas negara. Nah, kemudian tapi dari globalisasi ini nggak semuanya positif ya efeknya, karena ada tuh ya kayak negara-negara di Asia pada tahun 1997 yang mengalami krisis dia karena arus modal globalnya itu
nggak terkendali. Jadi di sini globalisasi mempunyai sisi gelap lah, nggak semuanya positif gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Menurut Kak Gina nih, jadi ini tuh bisa dibilang setelah perang ideologi selesai, maka muncul ketimpangan ekonomi yang baru ya? Iya benar, karena dominasi ekonomi negara maju makin kuat, sementara negara berkembang itu masih tergantung ya kan. Jadi selain globalisasi yang mempermudah jalannya pasar terbuka ini, mereka juga membentuk ketimpangan yang makin besar lah ketimpangannya jadinya gitu. Oke, baiklah. Yang terakhir nih, era kontemporer. Dunia kan udah banyak berubah. Terus, jadi bagaimana nih sistem ekonomi politik globalnya? Nah, pada era kontemporer ini dunia udah makin berubah kan. Jadi udah banyak muncul kekuatan-kekuatan baru. Jadi udah nggak Amerika lagi yang mendominasi atau unipolar, tapi udah multipolar. Udah banyak nih kekuatan baru muncul. Contoh nyatanya itu kayak Cina yang muncul sebagai kekuatan baru lewat proyek Belt and Road Initiative-nya atau BRI, dan Amerika Serikat yang masih mencoba untuk mempertahankan dominasinya ya. Jadi Amerika itu sama Cina adalah memunculkan perang yang dampaknya itu bukan hanya ke mereka aja tapi juga ke global dampaknya. Pada era ini juga ada isu-isu global kayak isu perubahan iklim yang membuat negara-negara mengubah kebijakannya menjadi energi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Ada juga isu kayak pandemi COVID-19 ya, dan perang Rusia dan Ukraine yang menunjukkan betapa rapuhnya rantai pasok global itu, sehingga sekarang itu di sini isu ekonomi global itu bukan hanya tentang dagang doang, tapi juga tentang persaingan teknologi kayak AI juga, energi terbarukan dan semacamnya deh. Oke, I guess that concludes all. Menurut Kak Regina nih, kesimpulannya ini apa dari pertemuan hari ini? Jadi menurut aku sistem ekonomi politik global itu dari era perang dingin sampai era kontemporer sekarang itu, kalau sistem ekonomi di sini tuh bukan hanya berguna untuk dagang doang, tapi juga bisa untuk alat ideologi politik, dan globalisasi itu bukan hanya untuk mempermudah tapi juga memiliki dampak negatifnya yang menimbulkan ketimpangan sosial, serta di sini persaingan ekonomi bukan hanya tentang dagang tapi juga tentang persaingan teknologi. Semua itu pokoknya berarti intinya sama ya, kayak ekonomi tetap aja menjadi alat kekuasaan. Oke. Makasih banyak Kak Gina udah mau datang ke pertemuan kali ini membahas mengenai hal yang sebenarnya ini tuh sesuatu yang sangat berat ya. Makasih banyak ya Kak Gina. Oke. Saya Dimas Zaki Ramadan mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman kalian sudah menonton. Semoga pertemuan hari ini itu bisa berguna bagi kalian yang sedang belajar mengenai topik ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Bye.